Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binda Juangsi, mahasiswa nurse dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penyuluhan kepada pasien, keluarga pasien tentang pencegahan penyakit tipoid atau penyakit tipes. Nah, penyakit tipes ini menurut Firdaus tahun 2012 merupakan infeksi pada usus halus ataupun pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang terkontaminasi dari kotoran-kotoran yang bisa masuk melalui makanan ataupun minuman. Nah, penyakit ini erat kaitannya dengan hygiene pribadi dan sanitasi lingkungan yang kurang baik, juga ya dengan disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang mendukung untuk hidup sehat. Nah, berdasarkan jurnal yang sudah saya analisis tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit tipoid atau faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian demam tipoid, menyatakan bahwa ada hubungannya antara sanitasi lingkungan dan juga hygiene perseorangan terhadap kejadian penyakit tipoid. Nah, pencegahannya bisa dilakukan dengan perbaikan hygiene pribadi atau hygiene perorangan dan juga perbaikan sanitasi lingkungan. Nah, dengan salah satunya dengan penyuluhan kesehatan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengambil tema penyuluhan kesehatannya tentang pencegahan penyakit tipoid dengan tujuan agar pasien ataupun keluarga pasien tidak menderita penyakit tipoid untuk kesekian kalinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nah, apakah ini dengan Ibu Mira? Iya. Ya, Ibu Mira berusia 30 tahun. Iya. Dan tinggal di Dusun Ekmasari RT 9 Ibu ya? Iya. Ya, baik Ibu. Perkenalkan, saya perawat Binda yang pada hari ini saya ditugaskan atau dijadwalkan untuk melakukan kunjungan rumah atau follow up setelah Ibu kemarin dirawat di puskesmas. Apakah betul Bu? Iya, betul. Nah, berdasarkan catatan keperawatan ataupun catatan medis yang telah saya lihat di puskesmas, bahwa kemarin Ibu dirawat di puskesmas dengan penyakit tipes tadi ya, penyakit tipoid. Ya, dan perawatan Ibu kembali di puskesmas merupakan perawatan kedua untuk Ibu dengan penyakit yang sama. Betul Bu? Betul. Betul. Nah, oleh karena itu, maksud kedatangan saya kembali adalah yang pertama, follow up untuk kesehatan Ibu setelah dirawat. Yang kedua, dikarenakan kemarin Ibu sudah menderita penyakit tipes 2 kali, maka untuk kunjungan kali ini saya akan memberikan penyuluhan ataupun pendidikan kesehatan tentang pencegahan penyakit tipes atau penyakit tipoid ya, dengan tujuannya adalah agar Ibu ataupun keluarga Ibu nanti tidak menderita kembali penyakit tipes untuk kesekian kalinya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya, baik. Nah, dalam nanti kita melakukan penyuluhan, apakah tempatnya cukup di sini saja? Udah di sini saja. Ya, Ibu mau sambil duduk atau sambil berbaring seperti ini? Berbaring saja ya, Bu. Ya, boleh, mangga. Nah, untuk nanti waktu yang dibutuhkan untuk kita penyuluhan ini membutuhkan waktu 10 menit saja, Bu. Bisa dimulai sekarang? Ya. Bisa. Boleh saya sambil duduk? Silahkan. Ya, boleh. Nah, setelah Ibu dirawat kemarin baru pulang Ibu ya, dirawat di puskesmas ya. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Sekarang sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Masih ada demam atau sakit? Alhamdulillah. Sudah demam. Hanya saja Ibu harus banyak istirahat ya. Jangan terlalu banyak bergerak ya Bu ya. Nah, baik Ibu, sebelum saya nanti memberikan penyuluhan tentang pencegahan penyakit tipes, alangkah baiknya Ibu mengetahui dulu apa itu penyakit tipes, penyebabnya apa Ibu ya. Kita mulai sekarang Ibu ya. Nah Ibu, penyakit tipes ini atau penyakit tipoid yang merupakan penyakit yang Ibu derita pada usus halus yang ada di perut Ibu ya, ataupun pada saluran pencernaan yang diakibatkan oleh bakteri. Nah, bakteri ini yang bernama bakteri Salmonella typhi. Bagus ya Bu ya namanya ya. Iya. Bakteri penyebab tipes. Ya, dan ini
bakteri ini terkontaminasi dari kotoran-kotoran yang bisa masuk ke dalam tubuh ibu melalui makanan ataupun minuman seperti itu. Jadi penyebabnya adalah bakteri ya Bu ya. Nah, dan gejala yang dirasakan oleh penyakit ini yang kemarin ibu rasakan, gejala utama itu adalah demam. Nah, pada awalnya demam ini adalah pada pagi hari demamnya seperti membaik, tapi ketika sore hari demam tinggi lagi. Ya, demamnya sekitar 39 sampai dengan 40 derajat Celcius. Apakah betul, Bu? Betul. Ya, seperti itu gejalanya. Dan sekarang bagaimana caranya? Setelah ibu mengetahui penyebab penyakit tipes, sekarang ibu harus tahu penyebabnya, pencegahannya, agar nanti ibu tidak menderita kembali penyakit tipes ini, Bu ya. Nah, baik. Untuk pencegahannya, yang pertama itu dengan memperbaiki kebersihan atau hygiene perseorangan, atau kebersihan pribadi. Nah, kebersihan pribadi ini merupakan perlindungan diri kita terhadap kuman ataupun bakteri penyebab tipes, ataupun perlindungan diri kita terhadap penularan penyakit tipes ini. Bagaimana cara perlindungan dirinya? Bagaimana cara pencegahan dengan kebersihan pribadi? Yang pertama tentu saja dengan cuci tangan pakai sabun. Kapan saja kita harus cuci tangan? Yang pertama ketika setelah buang air besar. Yang kedua sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga ketika kita akan mengolah makanan. Ketika kita akan menyajikan makanan. Dan ketika kita sudah memegang binatang ternak atau ketika merasa tangan kita kotor, sudah memegang uang, ya apalagi nanti kalau ibu punya bayi ataupun punya ponakan, ibu harus cuci tangan pakai sabun terlebih dahulu. Nah, cuci tangan pakai sabun ini tentu saja yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Ibu ya, yaitu sebanyak 6 langkah cuci tangannya di air yang mengalir, dimulai dari telapak tangan, punggung tangan, kemudian sela jari. Setelah itu tautkan tangan, saling mengunci. Setelah itu baru ibu jarinya. Setelah ibu jari, langkah yang keenam yang terakhir itu adalah ujung jari. Nah, baru setelah itu dibilas lagi dengan air yang mengalir. Jadi cuci tangan pakai sabun merupakan kebersihan pribadi yang bisa mencegah kita terhadap penyakit tipes ataupun penyakit infeksi lainnya. Nah, yang kedua yang termasuk di dalam pencegahan kebersihan pribadi adalah kita lebih teliti dan lebih selektif ketika kita membeli makanan ataupun ketika kita makan di luar rumah. Apakah makanan tersebut bersih? Apakah terdapat lalat? Apakah makanan tersebut ditempatkan di tempat yang tertutup sehingga tidak memungkinkan lalat ataupun debu mengotori makanan yang akan kita makan sehingga bisa menimbulkan penyakit seperti itu ya Bu ya. Jadi kebersihan pribadi itu yang utama itu cuci tangan pakai sabun. Yang kedua yang bisa mencegah penyakit tipes selain kebersihan perseorangan yaitu sanitasi lingkungan atau kebersihan lingkungan, yang diantaranya itu adalah sarana air bersih. Dari mana ibu dapatkan sumber air untuk ibu pergunakan sehari-hari? Apakah memenuhi syarat fisik air yang sederhana saja, bahwa air itu harus memenuhi syarat fisik air? Ibu sudah mengetahuinya atau belum syarat fisik air seperti apa yang boleh dikonsumsi atau boleh digunakan? Yang pertama tentu saja air itu harus jernih. Air itu tidak boleh adanya endapan, tidak boleh berwarna, tidak boleh berasa, dan tidak boleh berbau. Seperti itu Ibu ya. Dan pastikan ketika air itu akan diminum atau dikonsumsi oleh semua anggota keluarga harus dimasak sampai mendidih. Gitu ya Bu ya. Sumber air yang pertama ya untuk memperbaiki sanitasi lingkungan. Yang kedua itu rumah sehat. Apakah rumah sehat itu rumah yang bagus? Bukan, tapi rumah sehat itu diantaranya ada jamban sehat. Jadi jamban sehat itu persyaratannya utamanya itu ketika buang air besar ada tempat khusus yang namanya septic tank. Jadi ketika nanti ibu buang air besar
tidak pembuangannya tidak ke kolam ataupun tidak ke sungai. Nanti ada anggota keluarga yang sakit buang air besar di rumah, memang mesinnya bagus tapi pembuangannya ke kolam, sama saja nanti kotoran yang dibuang yang mengandung penyakit dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh kita, bisa terjadi penyakit juga ya. Jadi adanya jamban sehat, itu satu rumah sehat. Yang kedua, cukup pencahayaannya, cukup juga, sehingga nanti kalau cukup pencahayaannya sinar matahari bisa masuk sehingga udara di dalam rumah tidak terlalu lembab. Sedangkan kelembaban itu bakteri sangat mudah berkembang biaknya dengan udara yang lembab, dan juga cukup ventilasi untuk pertukaran udara. Nah itu ibu ya. Jadi untuk pencegahan penyakit tipes itu ada dua hal. Yang pertama, kebersihan pribadi dengan cuci tangan pakai sabun dan lebih selektif dalam memilih makanan. Yang kedua, dengan perbaikan sanitasi lingkungan ya, seperti itu. Nah, setelah saya jelaskan tentang pencegahan penyakit tipes ini, ada yang mau ibu tanyakan? Sudah Cukup baik. Kalau begitu saya akan bertanya kepada ibu. Nah, agar ibu dan keluarga ibu tidak lagi menderita penyakit yang sama ataupun tidak menderita penyakit infeksi lainnya, nah apa yang harus ibu dan keluarga ibu lakukan? menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, pintar sekali ibu, alhamdulillah bagus ya bu ya. Jadi harus menjaga kebersihan diri juga kebersihan lingkungan ya. Dan jangan lupa lagi bu, makan makanan yang sehat dan bergizi, juga olahraga yang cukup nanti ketika ibu sudah sehat ya, supaya tambah sehat ya, tahan bagus ibu. Nah seperti itu mungkin ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada apa-apa, nanti saya koordinasi dengan rekan yang lain untuk kunjungan berikutnya ibu ya. Nanti ibu bersedia lagi ya bu ya. Dan juga kalau ada apa-apa ibu bisa menghubungi kita perawat puskesmas sesuai dengan nomor yang telah diberikan kepada ibu ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum.